Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Fuad, pelajaran BK kelas 6, pertemuan ke-6. Nah, tidak terasa sudah selama 1,5 bulan ya, kita masuk dalam pembelajaran kelas 6 ini sudah 6 kali pertemuan atau 1,5 bulan sekarang ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz Fuad akan menjelaskan tentang modal diri. Semoga kita selalu sehat, bisa mengikuti aktivitas pembelajaran daring ini dengan seksama dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah menerima ilmu pada diri kita. Nah, modal diri. Pertemuan ke-6 di kelas 6 ini. Modal diri apa? Apa kamu pernah dengar yang namanya modal? Sekarang saya tanya. Modal. Semua anak pernah dengar yang namanya modal. Pasti iya, modal itu dibutuhkan untuk awal pertama kali kita memulai. Pasti semua orang harus punya modal. Kalau nggak punya modal nggak bisa. Bonek bondo nekat nggak bisa. Berdoa terus nggak bisa. Modal. Nah, apa itu modal? Biasanya kalau kita jualan kita harus ada modal. Nah, betul. Kenapa? Karena modal ini memang bagian yang utama, tapi belum tentu yang pertama. Maksudnya gimana, Us? Contohnya, kalau kita punya uang, misalnya ini uang 1 juta, mau jualan baju, bisa, bisa. Nah, tapi semangat kita yang beda. Aku nggak mau jualan baju terus. Aku mau jualan sandal aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu contoh kalau modalnya itu uang, jelas. Nah, biasanya digunakan untuk berdagang. Kita bahas modal pelajar sekarang yang dimaksud di penjelasan materi Ustadz adalah modal pelajar. Apa modal diri kita sebagai pelajar? Modal awal ya belajar. Belajar seperti apa? Modal yang dimaksud adalah seberapa banyak keilmuan atau pengetahuan yang telah kita miliki. Mau digunakan untuk apa? Mau digunakan untuk masuk SMP. Nah, inilah yang modal kita yang paling penting. Kita mau masuk SMP 1 tapi modalnya cuman apa itu titik koordinat. Bisa, bisa. Harus punya modal. Rumah saya tahu gang rukun. Nah, itu sudah modal awal. Itu. Selain itu saya hafal juz 30, modal awal itu. Keilmuan itu banyak, tidak harus akademik, non akademik, misalnya ngaji, olahraga, juara catur atau juara lari, juara badminton. Nah, berikutnya yang kita bahas di modal kali ini adalah modalnya adalah satu pelajaran. Bermodalkan satu pelajaran atau misalnya bermodalkan 1 juta rupiah, penjual itu sekarang menjadi penjual buah yang sukses. Nah, ternyata penjual itu sukses jualan buahnya berawal dari modalnya 1 juta. Nah, kita seperti itu. Satu mata pelajaran modal kita. Satu dulu, jangan banyak-banyak. Nah, satu pelajaran yang kita sukai merupakan modal awal. Modal awal bagaimana, Us? Bagi diri kita untuk bisa mengembangkan potensi ke arah yang maksimal. Kalau kita nggak punya satu keahlian, wah ini yang repot. Dirinya sendiri aja nggak tahu keahliannya apa. Masa orang lain yang harus tahu. Makanya mengenal diri seperti materi-materi yang sebelumnya. Kalau kita tidak bisa mengenal diri kita, ya kita kurang bisa mengenal Allah. Makanya kalau secara agama ya kita harus mengenal diri kita itu seperti kita mengenal Allah.
Berikutnya, aku adalah apa yang aku pelajari. Semakin banyak aku belajar, semakin banyak aku yang baca, aku yang pelajari, itulah aku. Kalau kita semakin santai ya, aku juga semakin santai. Nah, semakin banyak kita membaca, semakin banyak pengetahuan kita. Semakin banyak ilmu kita. Nah, kalau ilmunya sedikit, wah itu namanya ilmunya cetek, betul, betul. Kerjakan nggak bisa, lah itu yang repot. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Nah, karena kenapa? Cita-cita ini terjadi karena keinginan kita yang akan kita capai. Namanya cita-cita itu pasti lama. Contoh, waktu ditanyain kecil, kamu mau jadi apa? Jadi pilot, jadi dokter, jadi pemadam kebakaran, jadi atlet panahan. Contoh, kalau kita nggak punya ahli panahan, nggak pernah ikut ekstra panahan, nggak punya keterampilan, masa bisa langsung tiba-tiba juara panahan? Kan juga bisa. Itu adalah satu modal. Satu modal bahwa kita harus punya yang namanya satu kelebihan dari diri kita. Sebaiknya kita cari, cita-cita harus seimbang dengan apa yang kita pelajari. Lawang lesnya itu renang, cita-citanya jadi atlet panahan. Walaupun dia juga ikut ekstra panahan. Ternyata manahnya itu tidak sebagus kalau dia renang. Ingin dua-duanya. Nah, inilah yang menjadi sifat manusia. Ingin semuanya. Makanya sebaiknya kita harus mawas diri atau tahu diri. Sehingga apa? Kita tahu cita-cita kita itu cocok atau tidak. Oh, saya mau jadi dokter, tapi saya kalau belajar itu ngantuk. Ya nggak bisa jadi dokter kok malas membaca. Nanti bagaimana kalau ditanyain sistem peredaran darah besar nggak tahu. Sistem peredaran kecil darah kecil nggak tahu. Nah kan yo nanti kalau mau nyuntik pasiennya gimana? Nah, misalnya ingin jadi dokter, tapi kita tidak suka pelajaran IPA. Inilah yang harus kita rubah. Ada kakak kelas kalian yang sudah jadi dokter, masih kuliah tapi. Nah, ternyata setiap hari, setiap saat dia itu, bahkan sambil makan pun dia membaca buku. Gitu. Dari situ apa? Dia bisa menghabiskan 2 hari itu satu buku paket. Baca. Motivasinya tinggi, pengen jadi dokter. Dari situ kita tahu bahwa cita-citanya harus seperti apa yang dia pelajari. Nah, kakak kelas kalian ini ingin menjadi dokter spesialis mata. Kenapa kok dia pengen jadi dokter spesialis mata? Ternyata dia waktu kecil itu matanya sudah pakai kacamata. Dia pengen menciptakan atau menemukan obat atau menemukan formula agar orang yang pakai kacamata dari kecil itu bisa sembuh, tidak harus pakai kacamata terus. Nah, itulah yang menjadikan dia semangat. Temukan kesukaanmu. Lah kamu sendiri itu loh harus tahu kesukaanmu itu pelajaran apa. Nah, oh suka aku olahraga, gak apa-apa. Berarti kamu harus apa? Nanti kalau misalnya kuliah di dunia olahraga, nah, jadi pelatih tenis misalnya, jadi pelatih voli atau jadi pemain voli. Minimal satu kesukaan pada mata pelajaran yang ada di sekolah. Us aku gak suka bahasa Jawa tuh us. Wangel nulis Jawa. Nah itu. Terus gimana? Ya harus diikuti pelajarannya dengan baik sebisanya. Bukan berarti ketika kita tidak belajar kita harus malas belajar, tidak mengerjakan, bukan seperti itu. Paling tidak kita harus mengikuti proses dengan baik. Itu yang paling penting. Kan nanti ada juga tuh yang namanya nilai KKM. Jadi nilai KKM itu walaupun nilainya jelek sudah ada remedi, nilainya tetap segitu. Contohnya bahasa Jawa dapat nilai 50, terus remedi
dapat 60, remedi lagi sampai KKM. Nah, tetap dikasih nilai KKM. Berikutnya apa? Pelajaran apa itu? Dah, kamu harus tahu. Jangan sampai tidak tahu pelajarannya apa. Bayangkan saja, jika kamu ahli komputer atau ahli gaming, nah, kayak Acik itu mau jadi gaming, banyak orang yang sukses dari situ juga. Siapa? Misalnya Atta Halilintar, wah nge-game Free Fire, wah, ke game balapan. Nah, kita harus tahu, nah, siapa yang tidak kenal. Atta Halilintar kenal, Nabi Muhammad kenal. Nabi Muhammad itu apa? Modalnya apa? Dagang. Nabi aja berdagang, Nabi aja piara ternak. Nah, nggak masalah. Tapi tahu ilmunya. Beda kalau nggak tahu ilmunya. Nabi tahu ilmunya, Atta Halilintar tahu ilmunya. Semuanya tahu ilmunya. Jadi model ini harus kita pikirkan, kita mau kemana, arah kita, pelajaran kita, ilmu kita. Harus kita siapkan sebagai model awal. Jangan sampai di waktu-waktu yang masih longgar seperti ini, kita tidak bisa mengumpulkan modal. Tidak bisa nyelengi ilmu yang kita pelajari. Nah ini yang menjadi kita nanti menjadi malas. Karena apa? Ya namanya orang belajar itu musuhnya satu, musuhnya setan. Setan itu ketika kita belajar selalu membisikkan di ubun-ubun kita dan di telinga kita. Ini dibisik setan. Dan mata kita udah ngantuk kalau sedang belajar diajak setan udah ngantuk. Apalagi saat belajar itu nggak wudu, nggak baca doa. Nah sudah gitu belajarnya di tempat tidur. Wah pasti tidur sudah itu. Nah, mamanya nggak bisa mengingatkan, alah mamanya nggak ngefek. Temukan satu potensimu, kamu pahami, kamu senangi potensimu itu, kamu modali. Nah, kalau nggak dimodali, nggak bisa. Kita suka baca buku, tapi nggak punya uang beli buku. Nah, nggak bisa. Kembangkan. Kita suka baca komik kuak. Nah, kita mau olimpiade, butuh modal, butuh uang. Nah, ini. Makanya yang namanya orang tua itu selalu memberi dukungan anaknya penuh. Baik dukungan materi, uang, seperti itu, beli baju, beli tas, itu namanya kebutuhan materi. Spiritual didoakan, saat sholat, saat tahajud, gitu. Dikasih sayangi, disayang. Nah, yang memberi yang terdekat adalah orang tua. Simpulan. Yang bisa menemukan kemampuanmu adalah dirinya sendiri, dirimu sendiri. Orang tua sebagai satu komponen yang mendukungmu. Orang tua juga mengasah anak-anaknya biar bisa hebat. Anak hebat dari orang tua yang hebat. Ya. Anak hebat itu menjadi idaman semua orang tua. Kita adalah orang-orang yang hebat. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak hebat. Nah, karena kita dilahirkan ke bumi sebagai khalifah. Nah, guru adalah salah satu fasilitator agar kamu berhasil. Ya toh. Kalau nggak ada guru nggak bisa. Sebelum ada Nabi Muhammad itu ada juga sebelum apa itu maksudnya Nabi Muhammad sebelumnya itu juga ada nabi-nabi yang terdahulu. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai penyempurna. Seperti guru. Guru adalah salah satu faktor yang akan menyempurnakan proses belajarmu di sekolah. Yang ngasih ulangan. Nah, sekarang seperti ini. Kalau kita belajar dari rumah, yang bantu orang tua, apa yang kira-kira mamamu bisa nggak bikin soal ulangan? Nggak bisa, karena mamamu nggak punya bukunya. Gitu. Jadi komponen yang paling penting adalah diri sendiri, orang tua, dan guru. Tiga hal itu yang menjadi apa itu komponen utama agar kita menjadi manusia-manusia dan anak-anak yang hebat dan tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu dan teknologi.
Itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga pertemuan keempat ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.